Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto serius untuk menjajaki peluang kerjasama dengan parpol di luar koalisi Indonesia Maju usai ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan. Kedatangan Prabowo langsung disambut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan berdiskusi bersama jajaran elit Gerindra lainnya. Dalam kesempatan itu, Gus Imin terang-terangan ingin bekerja sama lebih produktif di tengah agenda pembangunan yang penuh tantangan. Muhaimin juga menitipkan 8 agenda perubahan yang diperjuangkan PKB kepada Prabowo agar mendapatkan perhatian dari pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka nantinya. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 04 kira-kira. Prabowo juga telah membuka diri mengajak Partai Nasdem untuk bergabung ke koalisi pemerintahannya. Saat pertemuan 2 hari usai KPU mengumumkan hasil Pilpres yakni pada 22 Maret lalu, Prabowo mengapresiasi langkah Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu 2024. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Nawarin ke Pak Surya nggak sih Pak untuk Pak Surya ayo kerja dulu. Saya selalu menawar, saya selalu mengajak. Sementara, usai pertemuan dengan jajaran petinggi PKS, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta PKS untuk merenungkan posisinya ke depan. Surya berharap PKS berpikir matang guna memutuskan apakah bakal bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi. Kan hubungan kerjasama tentang pilkada. Secara spontan saya katakan tadi kita sudah menemukan beberapa wilayah yang saya tidak bisa sebutkan sejak awal ini pada adik-adik. Bahwasanya kita pasti jelas itu bersama dengan kawan-kawan dari PKS. Ini gambaran yang jelas. Bagaimana arahnya nanti? Apakah ini ada di tadi maksudnya pasti apakah ini masuk dalam pemerintahan atau luar pemerintahan? Nah, ini kita sedang kaji bersama juga. Jadi belum sampai ke tahap final. Saya mulai katakan sama teman-teman PKS, coba renungkan baik-baik apa yang terbaik bagi negeri ini. PKS di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan. Tetapi bagi saya yang saya pahamin, ada kesamaan PKS sama Nasdem itu. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya. Tim Liputan, Metro TV.